Ini adalah Indonesia. Indonesia akan memindahkan ibu kota negaranya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur nantinya akan menjadi ibu kota baru bagi Indonesia. Pemindahan ibu kota ini diumumkan saat Presiden Indonesia ke-7, Presiden Joko Widodo, ketika pidato kenegaraannya pada saat sidang bersama MPR, DPD dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Namun tahukah kalian, isu pemindahan ibu kota ini jauh muncul sebelum Presiden ke-7 mengumumkannya. Isu ini bermula ketika pada zaman Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota baru bagi Indonesia pada saat itu. Namun sayang, pada saat itu ada faktor-faktor yang membuat Presiden Soekarno mengurungkan niatnya untuk memindahkan ibu kota pada saat itu. Setelah Presiden Soekarno, isu itu muncul lagi pada zaman Soeharto. Soeharto mengusulkan ibu kota negara pindah ke Jonggol pada tahun 1997. Lalu muncul lagi pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013, dan kemudian isu itu kembali muncul pada tahun 2019 saat Presiden Jokowi. Dilihat dalam perjalanan tersebut, ternyata wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia sudah jauh direncanakan oleh Presiden terdahulu, dan baru dapat dieksekusi pada zaman sekarang. Lalu apa alasan yang membuat Indonesia memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Kita ketahui selama ini ibu kota Indonesia berada di Jakarta. Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya, yaitu sebagai pusat pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain. Sehingga dengan beban sebanyak itu, tentunya akan menimbulkan banyak masalah bagi ibu kota Indonesia di Jakarta. Banyak isu-isu yang sulit diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, seperti kemacetan lalu lintas. Kita lihat sekarang Jakarta saat ini merupakan kota termacet di Indonesia, dan kota termacet dari peringkat ke-29 dari 389 kota di dunia, sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat tentunya. Overpopulasi juga merupakan tantangan bagi kota Jakarta, karena kota Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia, dengan populasi terbanyak yaitu sekitar 10 juta jiwa yang berada di Jakarta pada saat ini. Isu yang sering juga muncul, masalah banjir dan masalah lingkungan. Ibu kota Indonesia ini sering mengalami kebanjiran saat musim hujan melanda, karena drainase yang kurang memadai. Bahkan masalah lingkungan juga sering muncul di Jakarta, seperti tingkat udara yang kurang sehat. Lalu juga Jakarta akan diramalkan akan tenggelam nantinya, dikarenakan masyarakat di sana menggunakan air bawah tanah untuk keseharian, sehingga membuat penurunan tanah terjadi di Jakarta. Dapat kita lihat juga saat ini, tata ruang di Jakarta sangatlah buruk, sehingga membuat perkembangan kota Jakarta menjadi sulit dan banyak memakan ongkos, jika ingin merenovasi Jakarta. Dan isu yang sering muncul juga masalah Jawa sentris bukan Indonesia sentris. Kita ketahui Indonesia memiliki banyak pulau, sekitar 17.000 pulau tersebar di Indonesia, dan Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat dunia saat ini, yang dimana populasi Indonesia hingga saat ini sekitar 275 juta jiwa yang tinggal di negara Indonesia, namun 56,1% populasi Indonesia hanya tersebar di Pulau Jawa, sehingga membuat 58% produk domestik bruto PDB atau perputaran uang se-Indonesia berada di Pulau Jawa. Hal itu menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya. Oleh sebab itu Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota negaranya untuk menjawab tantangan tersebut. Indonesia sudah menetapkan ibu kota barunya di Kalimantan Timur, yaitu berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wilayah ibu kota baru ini berada di sebelah utara kota Balikpapan dan sebelah selatan kota Samarinda, dengan luasan wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Pemindahan ibu kota negara tersebut juga dilakukan Indonesia sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Ibu kota baru Indonesia ini memiliki prinsip dasar sebagai Forest City, yang dimana 75% kawasan hijau, dan sebagai Smart City dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknologi digital. Visi dan tujuan dari ibu kota Indonesia ini memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua, yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia. Indonesia juga telah memberi nama ibu kota barunya dengan nama Nusantara, dan Indonesia juga sudah memilih logo buat ibu kota negaranya tersebut. Sebaran sektor ekonomi dan industri di wilayah IKN yaitu, kawasan IKN sebagai pusat badan litbang dan inovasi, ekowisata, pariwisata kota, bisnis, medis dan kebugaran, industri 4.0 dan smart city, dan pendidikan. Kawasan industri Muara Jawa sebagai energi rendah karbon, elektrik two-wheeler dan panel surya, farmasi terintegrasi, biosimilar dan vaksin, dan industri pertanian berkelanjutan. Kota Balikpapan sebagai energi rendah karbon, bahan kimia dan produk kimia, petrokimia, farmasi terintegrasi, bahan aktif obat-obatan generik, dan Kota Samarinda sebagai sektor energi rendah karbon. Sehingga ekosistem tiga kota tersebut sebagai penggerak ekonomi masa depan bagi Indonesia. Terus dari mana pembiayaan Ibu Kota Nusantara? Pembiayaan IKN dibagi menjadi 3 indikasi pendanaan, APBN, Badan Usaha atau Swasta dan KPBU, yang dimana biaya pemindahan IKN ini diindikasikan akan menelan biaya diperkirakan sebesar Rp466 triliun hingga Rp501 triliun nantinya, tentu itu merupakan bukan jumlah yang sedikit. Namun, perlu dicatat, indikasi tersebut bisa berubah nantinya. Pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia ini akan dibangun beberapa tahap yaitu tahap pertama tahun 2020 hingga 2024, tahap kedua tahun 2025 hingga 2035, tahap ketiga tahun 2035 hingga 2045, dan tahap keempat tahun 2045. Tahapan pertama pembangunan IKN tersebut sudah dimulai, yang dimana tahap pertama ini nantinya akan direncanakan selesai pada tahun 2024 nanti. Presiden Jokowi juga menargetkan nantinya pada tahun 2024 pada tanggal 17 Agustus. Pada Hari Kemerdekaan Indonesia akan melaksanakan upacara untuk pertama kali di Ibu Kota Nusantara tersebut. Presiden Joko Widodo juga mengatakan, pemindahan ini bukan soal fisik, tapi yang ingin dibangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan ekonomi baru. Mengapa Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan Timur? Kenapa di Kaltim? Ada pertanyaan, kenapa di Kaltim? Satu, resiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Dengan pemindahan ibu kota baru Indonesia tersebut dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mendorong pemerataan wilayah, sehingga agar dapat mengurangi kesenjangan di wilayah-wilayah Indonesia. Tentu dari pemindahan ibu kota negara Indonesia itu akan memiliki dampak positif dan negatifnya, sehingga itu merupakan tugas bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia tentunya, untuk mengawal pembangunan tersebut agar dapat meminimalisir dari dampak negatifnya, sehingga dapat menghindari dari kerusakan alam, tersingkirnya penduduk asli, dana yang dikorupsi, dan memastikan bahwa pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan tentunya. Jadi bukan hanya mementingkan dampak positifnya saja, tapi hal-hal yang negatifnya perlu diperhitungkan juga, karena itu akan berpengaruh tentunya bagi negara Indonesia dan juga dunia.
Jadi apakah nantinya ibu kota negara Indonesia yang baru ini dapat membawa Indonesia menjadi negara maju atau malah sebaliknya?